ini untuk mewakili ibu-ibu. Baik. Jadi dipegang juga Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita bersama memuji Allah, wa nasta'inuhu, dan kita memohon selalu pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan kita juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Baik teman-teman sekalian, hadirin dan hadirat a'azakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat, karunia dan inayahnya kepada kita bersama. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya. Baik teman-teman sekalian, segala puji bagi Allah, kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla setelah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Dan kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada kita untuk menempuh ibadah besar lainnya, di mana bersama-sama kita sekarang duduk bermajelis ilmu. Maka saya ingatkan diri saya pribadi dan teman-teman sekalian yang hadir, bersama-sama kita sadari bahwa duduknya kita setelah salat zuhur ini dan kemudian saling bertanasuh, saling menasehati adalah bentuk ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan salah satu bentuk ibadah yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, menuntut ilmu adalah amalan yang tidak ada tandingannya ketika seseorang itu ikhlas menjalaninya. Maka dari itu teman-teman sekalian, mari bersama kita bangun kesadaran bahwa ini adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan kemudian kita luruskan niat kita, kita ikhlaskan hati kita, sehingga yang menjadi keberkahan-keberkahan ilmu bisa kita dapatkan dari bertambahnya rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan kemudian dipermudahnya selalu kita untuk menuju ridhonya Allah berupa surga, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan dan tidak ada motif di baliknya kecuali hanya untuk menuntut ilmu, maka sebagai gantinya Allah akan permudah jalannya menuju surga. Maka dari itu teman sekalian, dan semoga dengan keikhlasan hati kita duduk sejenak di masjid yang indah ini, ya Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kepada kita keistiqomahan di atas jalan iman dan takwa kepadanya, dan ibadah menghamba kepadanya hingga akhir hayat kita. Baik teman-teman sekalian, pada siang kali ini Ana membersamai antum sekalian, ya, mungkin karena pertama kali Ana baru ada di sini, ya, artinya mungkin ada sedikit perkenalan dari Ana, ya. Ana imam syuhada, ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian.
lahir di Jakarta ya. Akamsi kalau istilah sekarang Akamsi. Saya tinggal di Petukangan Selatan sini, Jalan Damai, dekat sekali 10 menit dari sini. Ya. Dan untuk background pendidikan saya dari tahun 2012 sampai 2015 saya menempuh Fakultas Syariah ya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab atau di LIPIA sampai tahun 2015, kemudian tahun 2015 sampai tahun 2019 akhir ya saya menempuh pendidikan lainnya yaitu di kota Nabi Muhammad SAW di Al-Jami'ah Al-Islamiyah Universitas Islam Madinah ya atau biasa disebut dengan UIM, dan kemudian lulus dari Fakultas Hadis pada tahun 2019. Dan kemudian untuk aktivitas saya semenjak pulang dari Madinah adalah mengurus lembaga pendidikan yang ada di Petukangan Selatan ya, ada Masjid MHT dan kemudian ada Binar Sunnah School ya, dan kemudian aktivitas lainnya adalah membersamai kaum muslimin di majelis-majelis keilmuan ya, sebagaimana yang sedang kita lakukan sekarang. Baik teman-teman sekalian, pada siang kali ini kita akan membahas satu tema ya yang mungkin sangat penting sekali untuk dipahami ya, terutama bagi teman-teman yang bekerja ya, dan kemudian punya circle di dalam pekerjaannya. Ada satu perkara yang sebenarnya nanti bisa memberatkan diri kita ya, sifat toksik di dalam diri kita yang pada akhirnya akan merugikan diri kita dan kemudian orang-orang di sekitar kita, terutama teman-teman kerja kita ya. Paham Pak ya, toksik itu apa? Toksik itu gimana sih Pak maksudnya? Di sini ada yang toksik gak? Di lingkungan kerja ada yang toksik gak? Ya, coba saya tanya audiens, toksik itu bagaimana? Di lingkungan kerja itu seperti apa toksik? Ya Pak? Hah? Contohnya seperti apa? Kita ini mau meredus nih, kita mau mengurangi atau bahkan meniadakan ya sifat toksik dalam diri kita ya, sehingga kemudian ketika kita dan teman-teman kita bersih dari sifat toksik seperti itu, maka yang akan kita dapatkan adalah tempat kerja yang nyaman ya. Bapak-bapak, teman-teman sekalian, tema yang ingin saya sampaikan ini kurang lebih sudah di 4 tempat ya. 4 tempat saya sampaikan, ada di 2 di bank syariah ya, dan kemudian di di satu perusahaan, ada di 2 perusahaan. Jadi masing-masing dari tempat itu mereka minta kepada saya, Ustadz tolong ya buat kajian sehingga tempat kerja kita itu bisa menjadi tempat kerja yang sangat nyaman ya. Karena banyak kejadian-kejadian pada akhirnya membuat tempat kerja itu toksik. Ada orang-orang yang tidak sadar dia toksik, pada akhirnya membuat orang-orang di sekitarnya nggak nyaman di dalam pekerjaannya. Teman-teman sekalian, ya, antum bekerja di sini, bekerja teman-teman di rumah sakit ini ya, berapa, dari jam berapa sampai jam berapa? Ya? Dari jam 7 sampai jam setengah 4. Itu waktu yang panjang atau waktu yang pendek Pak? Dalam 24 jam sehari antum diberikan sama Allah Azza wa Jal. Dari jam 7 sampai jam setengah 4 itu berarti berapa jam? Berapa jam? 8 jam. Paling kurang lebih berapa? Sepertiganya ya. Sepertiga dari kehidupan antum, 24 jam antum gunakan di tempat kerja antum. Ya, dari sudut pandang banyaknya waktu yang antum alokasikan, bisa kita katakan tempat kerja antum itu ya rumah kedua antum. Ya. Dan antum patut atau berhak mendapatkan kenyamanan di situ. Bisa dibayangkan kan, yang banyak membuat orang nggak betah kerja di tempat kerja gitu ya, pengen buru-buru pulang atau pengen cepat-cepat resign, itu kan karena salah satu faktor terbesarnya adalah lingkungan kerja yang toksik. Ya, lingkungan kerja yang toksik. Makanya tadi saya katakan ada 4 ya, bahkan di salah satu bank syariah sudah 4 kali pertemuan saya membahas tentang hal ini. Ya, maka teman-teman sekalian, ini tema yang urgent sekali untuk kita pahami, dan dan misinya, visi kita dengan materi ini, kita semua bisa sadar
Ya, seorang muslim yang berada di lingkungan kerja itu bisa sadar bahwa seharusnya saya bisa beratitude. Ya, dan attitude saya yang baik ini bukan semata-mata untuk orang lain, tetapi attitude baik saya itu bentuk pertanggungjawaban saya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena nanti kita akan bisa melihat ya, segala attitude yang toksik itu sebenarnya adalah tipu daya setan. Ya, dan kebalikan daripada attitude yang toksik ini adalah attitude yang baik. Dan semua attitude yang baik itu adalah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mewujudkan pribadi yang baik, ya, pribadi yang bisa bermanfaat untuk orang lain, itu sejatinya adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Teman-teman sekalian, dalam urusan kita bertazkiyatun nafs, kita memperbaiki diri kita membentuk karakter kita yang baik sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, itu bisa dua cara. Yang pertama, dengan kita mengetahui bagaimana sih akhlak seorang muslim yang baik itu. Bagaimana sih attitude yang ideal untuk seorang muslim, kemudian dia berperingai dengannya. Atau yang kedua adalah dengan mengetahui attitude buruknya. Apa attitude yang toksik tersebut, ya, untuk kita jauhi. Jadi bisa dari dua langkah ini. Wal'iyadzubillah. Dan teman-teman sekalian, di antara musibah yang besar ya, yang dihadapi oleh kaum muslimin, karena saking jauhnya kita dari keilmuan, ya, kita nggak terlalu fokus atau tidak memberikan porsi besar waktu kita untuk belajar agama, sehingga banyak dari teman-teman yang nggak paham bahwa dirinya itu punya attitude buruk yang dilarang di dalam syariatnya. Dia nggak sadar bahwa itu kesalahan, bahwa itu adalah dosa misalnya. Ya, salah satu saya contohkan sedikit di sini. Salah satu contohnya, ya, perilaku toksik itu kan ngomongnya kasar sama orang. Benar nggak Pak? Ngomongnya itu kasar, ngomongnya itu fahish itu ngomongnya keji. Ya, itu kan banyak dari kita yang kalau ngobrol sama temennya pakai imbuhan JING misalnya. Benar nggak? Ya nggak? Ada orang, maaf, misal saya contohkan, Jing, dari mana Jing? Ya, Nyet, dari mana Nyet? Udah lama gak ketemu. Sering nggak antum dengar seperti itu, Pak? Ini kan salah satu perilaku yang dilarang dalam syariat. Ya, terus kalau kita katakan, teman saya biasa-biasa, itu tidak menjadikan itu perbuatan yang bisa dibenarkan. Ya, banyak orang-orang nggak sadar bahwa itu perbuatan yang dilarang dalam syariat, tapi kemudian dia berperingai dengannya, berperangai dengan hal tersebut. Banyak sekali ya perilaku toksik di dalam terutama di dalam lingkungan kerja yang tidak disadari oleh orang-orang. Maka urgensinya yang pertama, teman-teman sekalian, ini sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh seorang sahabat Rasulullah bernama Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah pernah bilang kepada Rasulullah, manusia itu orang-orang ketika datang kepada Anda, mereka bertanya selalu tentang kebaikan-kebaikan. Ya, amalan apa Rasulullah yang bisa saya kerjakan, amalan apa yang saya bisa kerjakan, dan seterusnya. Ya, maka kata Hudzaifah bin Yaman, saya datang kepada Anda hari ini, saya bertanya tentang keburukan. Apa saja keburukan itu? Ya, apa saja keburukan itu? Bukan untuk saya kerjakan, tetapi supaya bisa menghindarinya. Ya, supaya saya bisa menghindarinya. Maka nanti sedikit saya paparkan di antara sikap atau karakter-karakter yang toksik, yang fundamental, ya. Artinya ketika seorang punya sifat-sifat ini sudah bisa dipastikan dia menjadi pribadi yang toksik di tengah-tengah di tengah-tengah circle-nya. Ya, baik itu di pekerjaan atau bahkan di keluarga. Ya, dan kedua urgensinya teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan bahwa perilaku toksik itu, ya, perilaku yang bertentangan dengan adab-adab seorang muslim, itu adalah dosa. Ya. Dan salah satu efek daripada dosa adalah menimbulkan perpecahan di tengah umat manusia. Itu pasti. Ya. Dan inilah salah satu targetnya iblis. Iblis itu mau membuat kita berpecah. Ya, makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bilang, inna iblis wada'a arsyahu 'alal ma'.
iblis meletakkan singgasananya di atas air. Ya. Dan kemudian apa? Summa yab'atsu saroyahu. Kemudian iblis mengutus bala tentaranya ke seluruh penjuru dunia. Ngapain? Supaya mereka menimbulkan kekacauan di antara manusia. Maka setiap kali bala tentaranya iblis selesai melakukan sesuatu di tengah umat manusia, maka dia kembali lagi kepada iblis laporan. Ya, jadi kerjanya iblis itu profesional, teman-teman sekalian. Ya, kerjanya iblis profesional. Setiap ada anak buahnya yang selesai bekerja, datang kemana, ke iblis, dan kemudian melaporkan sesuatu. Kalau kerjanya itu kurang, artinya apa? Efek buruknya itu kurang di tengah-tengah manusia, maka iblis mengatakan ma fa'alta syai'a. Ya. Wahai iblis, saya melakukan ini dan itu. Maka iblis kalau itu merupakan perbuatan yang kurang fitnahnya, maka iblis mengatakan kamu belum berbuat apa-apa. Itu mah remeh. Ya, itu mah apa? Remeh. Kemudian kata Rasulullah SAW, ada salah seorang dari bala tentaranya laporan. Ya, dan kemudian mengatakan, wahai iblis, tidaklah saya kembali ke tempat ini laporan ke kamu kecuali saya sudah membuat perpecahan, ya, antara suami dan istri, antara seorang suami dan istri. Tidaklah aku datang ke sini kecuali saya sudah membuat ribut rumah tangganya. Ya, maka ketika mendengar laporan tersebut, iblis mengatakan, ni'ma anta, kamu yang terbaik. Jadi dipuji sama iblis. Ya, maka teman-teman sekalian, salah satu tipu daya iblis terbesar adalah ingin membuat perpecahan di antara umat manusia. Ya, dan salah satu kunci terbesar kita mengalami perpecahan adalah komunikasi yang buruk. Ya, dan salah satu sebab terbesar kenapa komunikasi seorang itu bisa buruk, ya, salah satu yang faktor terbesarnya adalah akhlak yang tidak baik. Ya, tadi pribadi toksik yang kemudian membuat runyam, ya, membuat rugi baik dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Maka teman-teman sekalian, saya ingatkan bahwa yang namanya perilaku atau pribadi toksik ini, ya teman-teman sekalian, di dalam syariat kita itu bukan perkara remeh. Ya, pribadi yang toksik, yang punya akhlak buruk, ingat, ini akan kita pertanggungjawabkan. Orang-orang yang punya akhlak-akhlak buruk dalam dirinya, pribadi-pribadi yang toksik seperti itu, maka dia akan menerima balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia Allah kasih segera. Siapa yang mau berteman dengan orang-orang yang toksik, Pak? Ya, siapa orang-orang yang mau berteman dengan orang-orang yang perangainya buruk? Kan nggak ada. Ya, kita akan menjauhi orang-orang yang seperti itu. Itu di dunia sudah kelihatan, bahkan disebutkan oleh salah seorang salafus saleh, ya. Cukuplah, ya, orang-orang yang berakhlak buruk itu diberi hukuman sama Allah di dunia. Ya, bagaimana hukumannya? Dia dijauhi sama teman-temannya, bahkan istrinya pun benci sama dirinya, ya, anaknya pun nggak suka sama dirinya, bahkan hewan peliharaannya pun nggak suka sama dia. Ya, itu orang-orang toksik. Efeknya, ya, orang-orang sekitarnya, bahkan hewan pun akan merasakan toksiknya dia. Itu di dunia. Ya, di akhirat dapat siksa juga, dapat hukumannya juga. Ya, teman-teman sekalian pernah dengar hadis muflis nggak? Ya, pernah dengar hadis tentang orang-orang yang muflis? Di sini ada yang namanya Pak Muflis. Jadi satu ketika Rasulullah SAW pernah bilang, atadruna manil muflis? Rasulullah bilang ke sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, kalian tahu nggak siapa itu muflis? Siapa orang-orang muflis? Maka para sahabat menjawab, karena muflis itu artinya, ya, kalau didefinisikan ke bahasa Indonesia itu, muflis adalah orang yang bangkrut. Ya, orang yang tadinya punya segala macam, segala sesuatu, pada akhirnya nggak punya sepeser pun. Maka sahabat mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, muflis itu adalah orang yang nggak punya harta, nggak punya dinar, nggak punya dirham, nggak punya harta benda apa-apa dia. Maka kemudian Rasulullah bilang, al muflisu min ummati
ya, orang yang bangkrut dari umatku adalah yang nanti di hari kiamat datang dengan begitu banyak pahala. Pahala sholat dia punya, pahala puasa dia punya, pahala sedekah dia punya. Kok bisa disebut bangkrut? Kata Rasulullah SAW, tetapi dia juga datang dengan dosa terhadap sesamanya. Artinya apa? Dia toksik ketika hidup di dunia. Dia akhlaknya buruk, banyak merugikan orang. Kata Rasulullah, wa qad jaa wa qad syatama hadza. Dulu ya, ketika di dunia dia suka menghina orang. Ya, wa daraba hadza, ringan tangan, dia suka nempeleng, dia suka mukul. Ya. Wa qad dan kemudian wa akhadha mala hadza, dia suka ngambil barang orang lain tanpa apa? Tanpa haknya. Atau mungkin yang relevan di tengah-tengah kita yang sama maknanya dengan hadis Rasulullah SAW adalah orang yang meminjam uang orang lain tapi dengan niat nggak mengembalikan. Ya, pinjam 100 tapi sudah setahun 2 tahun nggak balik. Ternyata yang dipinjam 100 ada 100 orang. Ya, 100.000 kali 100 berapa? Banyak kan jadinya. Ya, banyak seperti itu, termasuk orang yang memakan harta orang lain tanpa apa? Tanpa haknya. Ya, dia pernah menghina, dia pernah mencaci maki, dia pokoknya toksik orang ini. Tetapi pahalanya banyak, Pak. Ya, ritual dia kepada Allah baik, tetapi kemudian di tengah manusia dia toksik. Maka apa yang dilakukan? Ya, para korban-korban kezoliman dia, perilaku toksik dia dikumpulkan sama Allah Azza wa Jalla. Korban-korbannya yang pernah dihina siapa, yang pernah dipukul siapa, yang pernah digigit siapa, dikumpulkan semuanya. Saat itu orang nggak punya lagi obsesi mau balas dendam, nggak ada. Ya, maka mereka mau apa? Mereka mau kebaikan-kebaikan orang ini. Karena yang akan menjadi barometer keselamatan kita di akhirat kelak adalah ya, timbangan kebaikan kita apakah lebih berat daripada timbangan keburukan. Para korban yang lihat ini banyak sekali nih kebaikan-kebaikan dia nih. Maka korbannya minta, ya Allah, ya, saya minta kebaikan dia sebagai penebus kelakuan dia kepada saya di dunia. Diperkenankan sama Allah. Dia punya banyak, sholat ada, puasa ada, sedekah banyak sekali. Ya, ibadah-ibadah dia. Maka diletakkanlah sebagian dari kebaikan dia kepada kebaikan korbannya dia. Datang korban kedua, minta lagi, terus korban ketiga, korban keempat, korban ke-10. Yang tadinya apa? Yang tadinya dia bawa banyak amalan-amalan, kemudian habis. Dan celakanya bapak-bapak sekalian, kata Rasulullah SAW, ternyata setelah habis kebaikannya, korbannya masih ada. Mau minta lagi kebaikan orang ini sudah habis. Maka korbannya bilang, ya Allah, saya punya keburukan-keburukan. Taruh keburukan saya, sebagian dari keburukan saya di tempatnya orang ini, sebagai penebus kejahatan dia kepada saya. Diperkenankan sama Allah, dikasih tuh keburukan dia. Jadi awalnya dia datang dengan banyak sekali kebaikan-kebaikan, maka pada akhirnya dia bangkrut. Yang ada adalah keburukan yang sangat banyak. Keburukan dia dan keburukan orang-orang yang menjadi korban kejahatan akhlak buruk dia di dunia. Ya, jadi nggak main-main teman-teman sekalian. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengingatkan, ya, di sini ada nggak tetangga julid? Pak, ada yang punya tetangga julid nggak? Banyak kasus kan tetangga julid. Ini hati-hati nih, jangan sampai kita termasuk kategori tetangga yang julid. Satu ketika para sahabat Rasulullah SAW, sebagian sahabat ya, dan melaporkan kepada Rasulullah tentang seorang muslimah ya di zaman tersebut yang terkenal sekali dengan ibadahnya yang sangat luar biasa. Sawamah qawamah, wahai Rasulullah, ini wanita si fulanah ini dia rajin berpuasa sunnah ya, dan kemudian rajin sholat sunnah, sholat malam dan seterusnya ya. Tapi kemudian kata sahabat ini yang sedang melaporkan perihal si fulan ini, tetapi wa Rasulullah, dia punya satu kekurangan. Ya, dia punya kekurangan. Dia punya banyak sekali kebaikan, ibadah-ibadahnya banyak, tetapi
dilaporkan kepada Rasulullah, tapi dia punya satu kekurangan. Ya. Apa kekurangannya? Kata sahabat tersebut, wa filisaniha syai' tu'dhi jiranaha salita. Kurangnya wanita ini cuma satu ya Rasulullah. Lidahnya itu tajam kepada tetangganya. Ya, suka julitin tetangganya. Ya, dia ibadahnya banyak tapi julid sama tetangganya. Ini benar. Ya, riwayat Imam Ahmad hadis ini. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, lihat Pak, apa kata Rasulullah SAW? La khaira fiha. Dia nggak punya kebaikan sedikit pun. Padahal tadi dilaporkan apa? Puasanya banyak, sholatnya banyak. Kata Rasulullah khaira fiha. Dia nggak punya kebaikan. Hiya finnar, kata Rasulullah. Dia nanti masuk neraka. Ya, dia masuk neraka. Bagaimana Bagaimana kita memahaminya? Kembalikan kepada hadis muflis tadi. Ya kan? Dia punya banyak kebaikan tetapi toksik sama manusia. Ya, pada akhirnya apa? Nanti kebaikan-kebaikan dia akan habis untuk mempertanggungjawabkan kepribadian yang toksik itu di tengah di tengah masyarakat. Ya. Maka dari itu teman-teman sekalian, perlu kita perhatikan, ya, kita seorang muslim yang diberi sama Allah syariat yang sudah sempurna sekali. Ya, jangankan urusan attitude kita, ya, urusan berakhlak kita, urusan kepribadian kita, bahkan kan ya, urusan toilet saja sudah diatur di dalam Islam. Adab-adabnya. Ya, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, baca doanya ini, baca doanya itu, sudah diatur. Ya. Dan ketika kita mengadopsi kepribadian baik ini, maka nanti kebaikan-kebaikan yang banyak yang akan kita dapatkan, ya. Ketika kita kemudian tidak mau mengadopsi attitude yang baik ini, akhlak-akhlak baik ini, ya, di dalam kehidupan kita, maka bisa jadi kita kemudian akan menerima batunya, ya. Di dunia kita akan merasakan kerugian-kerugiannya, di akhirat apalagi. Baik teman-teman sekalian, kemudian yang kedua, perkara berikutnya, ya, poin berikutnya yang ingin saya sampaikan, apa yang kemudian menjadikan seseorang itu punya kepribadian yang toksik, ya, punya kepribadian yang toksik. Ada beberapa faktor besarnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala menyebutkan ada 4. Ya, ada 4 kenapa orang bisa punya kepribadian toksik. Ya, punya kepribadian toksik. Yang pertama adalah al-jahlu. Yang pertama, yang paling fundamental adalah karena bodoh dalam urusan agama. Nggak paham. Ya, mana baik, mana buruk dia nggak paham. Tadi saya contohkan, orang perkataannya rusak, ya, kata-katanya buruk sama temennya dan seterusnya, dia nggak merasa itu keburukan. Karena apa? Dia jauh dari ilmu. Ya, dia nggak paham dia sedang berbuat salah yang sangat fatal. Ya, dia nggak paham, nggak tahu. Kemudian yang kedua adalah sifat zolim. Ya, makanya nanti kan diantara yang banyak terjadi sifat toksik itu, ya, salah satu kasus yang paling banyak terjadi adalah orang yang punya mungkin kedudukan di tengah lingkungan pekerjaan yang lebih tinggi. Dia punya jabatan misalnya, ya, dan kemudian dia karena dia merasa punya jabatan, dia berbuat zolim kepada bawahannya. Itu banyak, yang mungkin paling banyak terjadi, karena kalau bawahan kepada atasan kan jarang Pak ya. Kita kalau sebagai bawahan mungkin nggak maki-maki atasan. Ya, nggak mungkin. Pekerjaan kita yang dipertaruhkan. Kebanyakan kan dari atas ke bawah tuh. Makanya salah satu sebab faktor utama kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah az-zulm, kezoliman di dalam diri kita. Yang ketiga adalah syahwat. Ya, syahwat. Nafsu dari dalam diri kita. Ya, karena orang yang jahil, orang yang bodoh, ya, dia tidak terbina dengan ilmu, tetapi dia akan mengikuti hawa nafsunya. Ini lumrah terjadi, ya, orang yang
sering melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dia akan cenderung punya sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang buruk. Yang keempat adalah al-ghadab. Nah, yang banyak kita temui, yang banyak relevan sekali dengan kehidupan kita. Kita biasa kemudian punya atau melakukan satu perbuatan yang toksik karena apa? Karena ghadab, yaitu karena kemarahan kita, emosi. Ya, karena emosi. Maka teman-teman sekalian, saya akan sampaikan beberapa akhlak-akhlak buruk yang kepribadian toksik ya, yang saya urutkan. Yang paling parah dulu ya, yang paling mudah sekali kita terkontaminasi dan kemudian efeknya paling merugikan kita. Ya. Dan ini menjadi istilahnya itu pintu keburukan-keburukan kepribadian kita yang lainnya. Kalau orang sudah punya sifat pertama ini, maka dia cenderung akan punya semua sifat-sifat buruk. Ya, punya perilaku-perilaku toksik. Yang pertama teman-teman adalah sombong, kesombongan. Ya, ini diantara umul khaba'ith ya di dalam diri kita, karakter yang paling buruk yang bisa didapati oleh seorang itu adalah kesombongan. Ya, dan bahaya kesombongan ini sangat besar. Saya tanya Pak, sombong itu apa sih Pak? Sombong itu apa sombong? Merasa lebih tinggi ya. Ya. Selain daripada itu apa? Definisi dari sombong itu apa? Merasa dirinya paling benar, Masya Allah. Ya. Jadi Rasulullah SAW satu ketika pernah bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan kemudian meremehkan orang lain. Itu namanya al-kibr. Ya, maka kemudian sababul wurud ya kan, seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya seseorang itu suka kalau bajunya bagus, ya, sendalnya bagus, pakaiannya bagus. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Adapun yang namanya sombong itu bukan masalah zohir. Ya, bukan masalah bukan masalah outfit. Ya, sombong itu adalah penyakit hati. Rasulullah kemudian menjelaskan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Namanya kesombongan itu menolak kebenaran dan kemudian meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Ya. Dan salah satu yang Allah Subhanahu wa taala abadikan supaya kita jangan sampai memiliki sifat kesombongan ini, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di banyak ayat dalam Al-Qur'an tentang makhluk yang bernama siapa? Iblis laknatullah alaih. Ini bapaknya kesombongan. Ya. Iblis Pak, sebagaimana di dalam riwayat disebutkan, iblis itu sebelum dia menyombongkan diri adalah makhluk yang paling di antara makhluk yang paling mulia. Ya, iblis itu dari bangsa apa, Pak? Malaikat apa manusia? Malaikat, dari jin, Masya Allah. Ya, iblis itu dari bangsa jin. Ya, sebagaimana manusia dia punya hasrat, punya nafsu. Tetapi saat itu iblis saking ilmunya tinggi kepada Allah, saking menghambanya kepada Allah luar biasa dengan penghambaan yang sangat banyak. Sementara dia dari golongan jin punya nafsu. Ya, sampai-sampai dia disejajarkan dengan malaikat. Sampai-sampai disejajarkan dengan apa? Dengan malaikat. Ya kan? Banyak wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika kami perintahkan kepada malaikat untuk memberikan penghormatan sujud kepada Adam, maka semuanya menolak, semuanya melaksanakannya kecuali siapa? Iblis. Disejajarkan, saking solehnya iblis. Tapi kemudian karena dia menyombongkan diri, ya, ketika kemudian disuruh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam, artinya sujud ini bukan menghamba ya, sujud ini apa? Memberikan penghormatan. Dan itu perintah dari Allah Azza wa Jalla pada para makhluk saat itu. Ya, maka iblis menyombongkan diri. Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, saya enggak sudi saya.
Ya, saya nggak sudi memberikan penghormatan kepada Adam, kepada manusia yang baru engkau ciptakan ini. Kenapa seperti itu? Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia. Ya, saya lebih baik daripada dia. Kenapa? Ya, apa yang menjadi pikiran iblis? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan dia dari api sementara engkau menciptakan aku dari api sementara engkau menciptakan dia dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Ya, dengan kesombongan itu kemudian dari jajaran makhluk yang dekat dengan Allah Azza wa Jal dengan ilmu dan kemudian dengan ketakwaannya, iblis kemudian menjadi makhluk yang paling hina, makhluk yang paling terlaknat sampai hari kiamat, itu iblis. Ya, itu iblis. Maka dari itu teman-teman sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala sangat benci dengan kesombongan. Gak boleh seorang kita wal'iyazubillah punya sifat kesombongan seperti ini. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala contohnya di dalam surat Az-Zumar ayat ke-72. Kata Allah Azza wa Jalla, qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Ya, dan dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu dan kamu kekal di dalamnya. Ya, neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Ya, maka kemudian kata Rasulullah SAW juga, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang berada di dalam hatinya sebiji sawi daripada kesombongan. Ya, dan teman-teman sekalian saya sampaikan, ya, di antara hal yang menjadi pintu-pintu kesombongan. Ya, apa saja sih yang membuat orang-orang itu sombong? Ini termaktub di dalam Al-Qur'an. Ya. Dan kita nggak boleh kemudian masuk lewat pintu-pintu kesombongan ini. Yang pertama, sebagian orang, ya, dia merasa sombong dan kemudian merasa lebih baik daripada orang lain itu karena parasnya. Ya, karena apa? Paras. Saya lebih ganteng misalnya, ya kan? Atau saya lebih cantik lah dan seterusnya. Ya, saya dari suku ini, ya, kalau dia dari suku itu rendahan misalnya dan seterusnya. Ya kan? Banyak orang-orang yang merasa sombong karena parasnya. Ya, sebagaimana siapa? Iblis. Maka orang-orang yang suka menyombongkan diri dengan parasnya punya guru namanya siapa? Iblis. Ya, punya guru namanya iblis. Maka antum kan ini ganteng-ganteng nih Pak ya. Ya kan? Jangan sombong. Ya, jangan merasa tinggi hati dengan apa? Dengan paras kita, dengan outfit kita, jangan. Ya, merasa outfitnya mahal-mahal, kemudian kita menyombongkan diri kita. Yang kedua, teman-teman sekalian, yang biasa menjadi pintu kesombongan seseorang adalah kekuasaan. Ya, adalah siapa? Kekuasaan. Banyak kan orang-orang yang kemudian pada akhirnya, dan ini lebih yang paling banyak sekali mungkin di daerah di lingkungan kerja kan seperti dia berkuasa, ya, merasa punya jabatan sehingga kemudian meremehkan orang-orang yang berada di bawahnya. Dan ini ada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Ya, dia menyombongkan diri dengan kekuasaannya. Siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa yang diabadikan sama Allah di dalam Al-Qur'an? Ya, dia sombong karena kekuasaan. Siapa? Masya Allah, ya, Fir'aun. Ya, Fir'aun. Karena dia merasa tinggi, merasa kekuasaannya tidak ada tandingannya, kemudian dia dia menyombongkan diri. Sampai-sampai ketika didakwahi kepada iman kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dia malah memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Dalam surat An-Naziat, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka bahaya. Ya, di sini siapapun, di sini ada direktur lah, ada manajer lah, ya, dan seterusnya yang punya jabatan, jangan sampai meremehkan orang lain. Dan kemudian yang ketiga dari pintu kesombongan yang biasa kita masuki sebagai manusia adalah harta. Ya, dan ini banyak juga relevan sekali di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang-orang yang merasa digit di rekeningnya sudah kebanyakan,
pada akhirnya apa, dia menyombongkan diri dia. Ya, mentang-mentang kemudian gajinya sebulan sudah 50 juta, sudah 60 juta gitu ya. Antum berapa, Pak? Sampai di sini 70 juta per bulan? Ya. Amin dong, amin. Semoga ya. Sudah 50 juta, 60 juta merasa tinggi. Ah, ente apa UMR aja belum sampai. Ya enggak? UMR aja belum sampai ngomong-ngomong apa sih? Ya kan? Merasa tinggi. Ingat ya, orang model seperti ini yang sombong dengan hartanya sudah diabadikan sama Allah juga. Siapa? Hah? Qarun. Nih, orang yang tinggi hati yang pada akhirnya sombong karena apa? Karena merasa berharta, punya duit. Ya. Pak, Qarun itu ya, kalau kita banding-bandingkan ya, kekayaannya Qarun sama kekayaan orang zaman sekarang, ya nggak ada apa-apanya. Qarun itu luar biasa kekayaannya. Ya, Qarun itu kan sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Qasas itu. Ya, peti-petinya itu nggak bisa digotong sama orang-orang, saking banyaknya. Ya, dulu kan kekayaannya apa? Emas kan Qarun itu. Kalau sekarang kita kan kayaknya di digit-digit angka yang yang nggak ada wujudnya kan, ya bilangan-bilangan yang cuma ada di apa, di sistem. Qarun benar-benar dulu punya kekayaan, emas itu berlimpah, emas perak bener-bener real tuh, ya. Dan kekayaan dia saking banyaknya nggak bisa digotong sama orang. Yang bisa digotong sama orang-orang, ya apa namanya, budak-budaknya Qarun itu kunci-kunci brankasnya. Kunci-kunci brankas itu harus digotong sama apa? Sama orang banyak. Kuncinya doang, Pak. Kalau hartanya nggak mungkin digotong sama orang. Banyak, saking banyaknya. Ya, mungkin kalau dikurskan sekarang mungkin ya ratusan miliar dolar mungkin. Ya, atau lebih daripada itu, ya lebih daripada itu. Ini luar biasa. Ya. Dan kesombongan dia itu pada akhirnya apa? Membinasakan dia. Maka jangan sampai teman-teman sekalian, ya kita menyombongkan diri kita, ya merasa apa namanya gaji lebih tinggi, ya merasa apa namanya rumah lebih besar, merasa kemudian mobil lebih bagus dan seterusnya. Pada akhirnya ketika misalnya ada bawahan kita atau ada pembantu kita, misalnya ada orang yang lebih kita lihat secara ekonomi, strata ekonomi di bawah kita, kemudian ada yang menasehati kita, siapa sih? Ya, bukan siapa-siapa, karena kita tidak memandang dia karena apa? Karena hartanya sedikit, dia gajinya sedikit dan seterusnya. Jangan sampai. Ini salah satu apa namanya, pintu-pintu kesombongan, pintu-pintu kesombongan. Dan di antaranya juga teman-teman sekalian, yang banyak membuat orang sombong adalah ya banyaknya anggota dia. Dan ini juga disebutkan sama Allah Azza wa Jalla. Ya, relevan sekali di zaman kita sekarang. Ya, ada followers, ya enggak? Ada subscribers, ya nanti kalau antum baca surat Al-Kahfi, ya tentang orang yang diberikan apa namanya kebun, ya diberikan kebun oleh Allah Azza wa Jalla, dan kemudian salah satunya beriman kepada Allah, kemudian berdakwah kepada saudaranya, maka saudaranya menyombongkan diri. Ya, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Saya ini lebih banyak hartanya dan saya lebih banyak pengikutnya. Kamu siapa tuh? Saya lebih banyak keturunannya, anggota keluarga saya lebih banyak. Ya, kamu siapa? Nggak ada siapa-siapa. Saya lebih banyak anggotanya. Maka jangan sampai seperti itu, ya teman-teman sekalian. Baik, teman-teman sekalian, ini perkara apa namanya banyak ya apa namanya pribadi-pribadi toksik yang perlu kita bahas. Ini salah satu yang paling mendasar diantaranya adalah kesombongan, ya, yang adalah kesombongan. Kita menjauhi sifat ini karena tadi sebagaimana kayak saya katakan, ya kata para ulama, ini namanya pintu kesombongan adalah pintu dari berbagai macam ya sifat-sifat yang buruk di dalam diri manusia. Kalau orang sudah punya sifat sombong dalam dirinya, dia akan mudah mengadopsi kepribadian buruk atau akhlak-akhlak setan yang lainnya. Ya.
Demikian ya teman-teman sekalian yang bisa Ana sampaikan. Insya Allah nanti kalau ada kajian lain ya, kita akan bahas pribadi-pribadi toksik yang lainnya, atau nanti kita bisa ubah dari sudut pandang bagaimana cara kita menumbuhkan ya pribadi-pribadi akhlak yang baik tersebut dari kita menelusuri ya perintah-perintah Rasulullah SAW di dalam tazkiyatun nafs. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan teman-teman sekalian. Baik. Ya. Toksik ya. Bisa atau tidaknya mengikuti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, nanti sebenarnya ada pembahasan bagaimana kita menyikapi orang-orang yang toksik. Ya, yang pertama teman sekalian, ketika ini secara umum ya, ketika kita melihat musibah terjadi pada diri saudara kita, orang yang punya sikap toksik ini kan dia sedang kena musibah, bener gak? Musibah itu kan bisa bentuknya materi. Ada orang kena musibah artinya kekurangan harta, ya. Ada orang kena musibah di dalam dunianya, kehilangan harta, kehilangan orang yang dicinta, itu musibah. Ada musibah yang lain yang jarang kita sadari. Musibah lain itu adalah musibah yang menimpa agama seorang hamba. Ya. Dia kan orang-orang yang toksik seperti ini, misalnya punya sikap sombong, ini kan dia sadar atau tidak disadari dia punya musibah yang menimpa agamanya. Benar gak Pak? Dia sedang kena musibah itu, diuji agama dia. Dan kata para ulama yang paling dahsyat, yang paling mengerikan itu ketika hamba diuji di dalam urusan agamanya. Ya, dan perintah Rasulullah SAW ketika kita melihat ada orang kena musibah, ujian, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari musibah dia. Makanya Rasulullah pernah mengajarkan sebuah doa ya. Allahumma inni ya ya Allah saya berlindung kepadamu ya, Allahumma inni a'udzubika lima batalahu bihi. Ya, alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu bihi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Itu doanya. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari musibah yang ditimpakan kepada orang tersebut. Kita berdoa sama Allah, ya Allah, alhamdulillah saya nggak punya sifat toksik seperti itu. Ya, alhamdulillah saya nggak ada kepikiran saya punya harta kemudian saya sombongkan sebagaimana dia. Kita pertama kali ketika melihat seperti itu, ketika melihat ada orang-orang toksik, kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya nggak punya sikap seperti itu. Saya nggak punya sifat seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua, teman-teman sekalian, tentunya ketika kita melihat ada kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, oleh saudara kita terutama, hak mereka atas diri kita adalah kita menasehatinya. Ya, kita menasehatinya. Kasihan, ini sombong salah satu dosa yang paling Allah benci. Maka ketika antum melihat ada orang berbuat seperti itu, ya, punya sifat kesombongan, hak dia atas kita adalah kita menyampaikan kekurangan dia. Apalagi di zaman sekarang, ada orang-orang yang menormalisasi kesombongan seperti itu. Sombong dengan harta atau sombong dengan segala sesuatu. Ya, dia nggak sadar itu kesalahan. Maka kita sampaikan dengan cara yang baik. Ya, jangan kemudian nasihatinya dengan kasar misalnya. Ya, nasihati itu dengan baik. Nasihat itu dengan penuh empati, Pak. Kita berempati sama dia. Ya, Pak, saya sudah kenal sama Bapak itu lama. Ya, saya sayang sama Bapak, Pak. Kalau misalnya dia di atas kita, Bapak itu salah satu sumber inspirasi saya. Tapi kalau boleh Pak, saya nasihat, semoga Bapak bisa mendengarnya dengan baik-baik gitu. Ya. Saya melihat Bapak sering berbuat seperti ini, Pak. Ini ya sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan, ini bentuk kesombongan, Pak.
Jangan sampai Pak seperti ini. Kalau dia terima alhamdulillah. Ya. Kalau nggak terima ya sudah, urusan dia sama Allah Azza wa Jalla sudah. Tetapi perlu diingatkan baik-baik ya teman-teman sekalian, dalam urusan kita mengajak orang lain kepada kebaikan itu, ya, itu memang perlu kesabaran. Ya, perlu kesabaran, perlu seninya, bagaimana bertutur kata yang baik supaya dia tidak tersinggung dan seterusnya. Jadi itu dua hal ya, dua hal penting yang perlu kita. Yang pertama kita berdoa kepada Allah, yang kedua kita sampaikan. Kalau diterima alhamdulillah, kalau belum diterima kita coba lagi. Ya, semoga dia dengar. Seperti itu. Ya. Ya. Gampang. Iya. Ya. Ya sudah. Jadi gini, kata Rasulullah SAW, ya, man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi. Ketika salah seorang dari kalian itu melihat kemungkaran, maka lerailah kemungkaran tersebut. Kalau kita punya kapasitas, kita punya otoritas, ya kita tadi misalnya contohnya kita seorang atasan, maka dengan tangan. Ya, artinya mungkin kita dengan tangan itu buat kebijakan dan seterusnya. Ya, kita punya otoritas di situ. Kalau kita nggak punya, kita tadi bawahan, maka dengan lisan kita sampaikan, kita nasihati dengan baik. Ya, kalau memang ternyata tadi, ini kalau saya ngasih tahu, saya pasti dikepret nih. Bisa jadi saya dipecat langsung nih. Ya sudah, kalau nggak bisa dengan lisan, kita nggak punya kapasitas, ya sudah dengan apa? Dengan doa kita, hati kita sudah selesai. Jangan kemudian membebankan diri kita pada hal yang tidak bisa kita pikul. Ya sudah, kalau nggak bisa ya udah. Ya, seperti itu Pak ya. Ya kalau kita mengingkari ini orang sombong, astagfirullahaladzim, saya berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari ini, ya sudah nggak berdosa. Ya kalau antum sudah menimbang-nimbang ini, kalau saya kasih tahu malah saya kena madorot misalnya, atau bahkan dia lebih menyombongkan diri, lebih zolim lagi misalnya, terutama kepada saya yang mengingatkan, ya sudah nggak usah. Kita doakan saja. Ya. Gitu ya. Demikian ya teman-teman sekalian. Antum masuk lagi jam 1 ya? Iya. Iya. Baik, ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya insyaallah ya kita bisa lanjutkan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.